Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 7 April 2022. Berita pertama pada hari ini datang dari indeks harga saham gabungan yang terpantau melemah pada penutupan perdagangan Rabu 6 April pasca hari sebelumnya menyentuh rekor tertinggi. IHSG ditutup pada posisi 7.104,22, di mana terkoreksi 0,62% atau 44,08 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi pada level 7.147,99 dan terendah di 7.090,22. Nilai transaksi tercatat sebesar 15,94 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 26,77 miliar lembar saham. Laju indeks komposit diberatkan oleh sektor transportasi yang turun paling dalam mencapai 1,8%. Meski melemah, investor asing terpantau mencatatkan aksi net foreign buy sebesar 708,45 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham yang paling laris diborong oleh asing ialah saham PT Indo Tambang Raya Megah dengan net buy sebesar 163,51 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net foreign buy sebesar 131,44 miliar rupiah dan saham PT Astra International sebesar 112,77 miliar rupiah. Di sisi lain, investor asing cenderung menjual saham PT Medica Loka Hermina dengan net sell mencapai 123,01 miliar rupiah. Lalu, saham PT Bank Sentral Asia dengan nilai jual bersih sebesar 115,30 miliar rupiah. Dan saham PT Adaro Energi Indonesia senilai 113,03 miliar rupiah. Melemahnya indeks harga saham gabungan sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang juga bergerak di zona merah. Begitupun dengan bursa saham Amerika Serikat yang juga ditutup melemah. Pasar keuangan bergejolak akibat sentimen yang datang dari Gubernur Federal Reserve, Lael Brainard, yang mengatakan bahwa The Fed perlu menurunkan neracanya lebih cepat untuk menekan inflasi. Chase Bank memprediksi resesi Amerika Serikat akan terjadi di akhir 2023 atau awal 2024 karena agresivitas The Fed memerangi inflasi. Di sisi lain, IHSG cenderung melemah akibat para pelaku pasar yang melakukan aksi profit taking setelah IHSG berkali-kali mencetak rekor tertinggi barunya dalam sejarah. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Setelah 2 hari telah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa atau all the time high, indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada Rabu kemarin, di mana melemah sebesar 0,62% ke level 7.104,22. Di sisi lain, investor asing masih membukukan net buy sebesar 707,70 miliar rupiah. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan menilai pelemahan IHSG bergerak sejalan dengan pelemahan bursa saham global. Kekhawatiran datang dari Amerika Serikat yang menyatakan bakal lebih agresif dalam menentukan kebijakan ekonomi. Dennis mencermati, secara teknikal candlestick membentuk lower high and lower low dengan volume yang cukup tinggi, sehingga IHSG diperkirakan akan melemah pada perdagangan Kamis hari ini. IHSG akan menguji support di level 7.080 hingga 7.056 dan resisten di antara 7.137 hingga 7.170. Pergerakan diperkirakan dipengaruhi aksi profit taking setelah sepekan terakhir menguat. Di sisi lain, masih ada kekhawatiran dari sentimen global, ujar Dennis pada Rabu kemarin. Senada, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan IHSG rawan mengalami koreksi lanjutan. Hitungan Valdi, IHSG akan bergerak dengan resisten 7.130 dan support 7.050.
Menurutnya, sebagian besar saham produsen batu bara terindikasi rawan profit taking. Hal ini tidak lepas dari melonjaknya harga saham batu bara yang menjadi penopang IHSG pada perdagangan kemarin. Para pelaku pasar juga akan merespon rencana kenaikan suku bunga The Fed dan pengurangan neraca The Fed pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, Senior Technical Analyst Henan Putirai Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan IHSG kemungkinan besar akan menguji support atau limited downside alias mengalami penurunan sedikit. IHSG akan bergerak di kisaran support 7.065 hingga 7.030 dan resisten di 7.150 hingga 7.250. Untuk perdagangan Kamis, Dennis merekomendasikan investor untuk mencermati saham PT Indika Energi dengan target harga Rp2.590 hingga Rp2.640. PT Era Jaya Swasembada Citra dengan nilai sebesar Rp620 hingga Rp640 dan PT Media Citra Nusantara sebesar Rp1.010 hingga Rp1.030. Kita beralih pada sektor komoditas. Harga emas dunia pada perdagangan Rabu tercatat terus merosot seiring meningkatnya indeks dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan sedikit lebih agresif dalam memerangi inflasi juga memberikan tekanan terhadap emas. Pada perdagangan Rabu pukul 15 waktu lebih 35 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 0,9 US dollar menjadi 1.922 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga merosot 0,56 US dollar ke level 1.922,97 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 99,495 dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun juga naik 2,618. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp985.000, turun Rp5.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp887.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia berbalik menguat pada perdagangan Rabu petang. Pemicu kenaikan datang dari ancaman sanksi baru terhadap Rusia yang meningkatkan kekhawatiran pasokan minyak global. Pada perdagangan Rabu 6 April pukul 15:10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 naik 1,14% menjadi 103,12 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 menguat 1,25% menjadi 107,97 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Amerika Serikat dan sekutunya berencana menyiapkan sanksi baru terhadap Moskow atas tuduhan pembunuhan warga sipil di Ukraina. Namun, Rusia membantah menargetkan warga sipil. Usulan sanksi Uni Eropa yang disetujui oleh 27 negara anggota blok tersebut, yakni pelarangan pembelian batu bara Rusia dan mencegah kapal Rusia memasuki pelabuhan Uni Eropa. Inggris juga mendesak negara-negara G7 dan NATO untuk menyetujui jadwal penghentian impor minyak dan gas dari Rusia. Pada penutupan perdagangan sesi sebelumnya, minyak mengalami koreksi akibat dolar yang lebih kuat, yang membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Selain itu, ada peningkatan mengejutkan dalam stok minyak mentah Amerika Serikat. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah berpotensi dalam tekanan pada perdagangan Kamis. Sentimen eksternal masih jadi pemberat rupiah. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan saat ini investor dalam posisi risk averse setelah The Fed mengindikasikan hawkish. Hal ini membuat para pasar ekspektasi ada kenaikan bunga agresif.
Risalah pertemuan The Fed di mana tema pembahasannya akan mengenai besaran lift off. Hal ini kembali mendorong pasar risk averse. Tutur Fikri, menurutnya investor akan beralih ke dolar Amerika Serikat. Dari dalam negeri, rupiah masih solid seiring aliran dana asing ke saham dan obligasi. Analis DC Futures Lukman Leong mengungkapkan pelemahan rupiah sejalan dengan indeks dolar Amerika Serikat yang menguat. Menurut dia, tren ini akan berlanjut pada Kamis 7 April. Terlebih, ada risalah pertemuan The Fed. Yield obligasi Amerika Serikat yang kembali menguat juga akan membawa kembali melemah. Hitungan Lukman, rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.335 hingga Rp14.425. Sementara Fikri memprediksi rupiah berada di Rp14.320 hingga Rp14.420. Di pasar spot, rupiah melemah 0,08% ke Rp14.359 dan JISDOR turun 0,11% ke Rp14.364. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pertemuan pagi ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.